Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MLPT kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham MLPT ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha konsultasi sama pengelolaan di bidang IT. Terus untuk sumber income-nya berasal dari jasa IT-nya, sama dia juga memiliki data center. Dan untuk MLPT ini juga memiliki online payment ya teman-teman, seperti OVO. Itu merupakan milik dari MLPT, dari anak usahanya. Terus sama menjual software dan yang berhubungan dengan IT. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MLPT. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh MLPL atau multipolarnya sebesar 87%, sama KBLV sebesar 7% atau First Media, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 6%. Dan teman-teman, ini bisa lihat dari segi pendapatannya, sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2021 ini secara kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 9,4%, tetapi ini asumsi kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 17,5%. Terus dari segi net profit-nya juga cukup beragam, dan secara kuartal pertama kalau kita lihat mengalami penurunan 4,5%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 26,7%. Dan dari segi asetnya tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tetapi kalau secara tahun ke tahun selalu konsisten mengalami kenaikan. Terus dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sedikit sebesar 0,8%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sebesar 5,67%. Jadi kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk NPM dari MLPT ini hanya sekitar 5 sampai dengan 7%. Terus untuk dari segi EPS di 67 dan membuat pernya menjadi 25,7 kali. Dan ini bandingkan dengan harga sekarang ya, yaitu 1710, yang dimana udah mengalami kenaikan sebesar 1000 ya dibandingkan dengan tahun 2020. Terus untuk dari segi book value-nya di 484, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menemukan PBV-nya di 3,54 kali. Jadi ini juga PBV yang cukup tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, dan memang pernah tertinggi di 4 kali ya teman-teman untuk dari segi PBV. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,61 kali, dan ini DER-nya selama 5 tahun terakhir juga selalu di atas 1 untuk dari segi DER-nya. Terus untuk ROE di 13,76%, ini bagus, yang dimana di atas 9% yang saya anut, dan selama histori pun juga ROE-nya selalu di atas 9%. Terus untuk ROA di 5,27%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1710, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari MLPT ini sekitar Rp1.000. Jadi memiliki margin of safety minus 42%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, dan mungkin prospek ke depannya juga akan lebih baik karena dia bergerak di bidang teknologi, yaitu yang dimana sekarang kayaknya data center itu juga menjadi nilai plus ya teman-teman. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun ada naik turun sedikit, tetapi menurut saya masih sangat wajar untuk di masa pandemi seperti sekarang. Untuk dari segi aset saya berikan status oke walaupun tidak mengalami kenaikan, tetapi juga tidak mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke
Karena selama 5 tahun terakhir untuk MLPT ini masih bisa dikatakan cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MLPT ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasi maupun secara fundamental tidak masuk ke dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.